Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya sendiri Rifat Taha dengan NIM 2338305178 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Tentunya pada materi pertemuan yang ke-11 ya. Tentunya di sini saya akan menjelaskan materi lanjutannya, yaitu materi yang berjudul Six Sigma dan juga rantai pasok, yang mana materi tersebut akan menjadi materi pertemuan yang ke-11 begitu. Oke, langsung saja pada materi yang pertama, pada slide pertama di file PPT di situ. Di situ yang pertama itu dari pendahuluannya, yaitu tentang perkembangan industri global mencapai titik di mana kualitas bukan lagi sekedar keunggulan kompetitif, melainkan syarat mutlak untuk eksistensi dalam ekonomi pasar yang semakin volatil dan juga menuntut presisi tinggi begitu. Dan juga metodologi Sigma hadir ya sebagai puncak dari evolusi manajemen kualitas yang bertransformasi dari sekedar teknik statistik di rantai produksi menjadi filosofi manajemen holistik yang mendesak ke setiap organisasi. Oke, jadi maksudnya adalah bahwasanya di era industri saat ini tuh bahwasanya perkembangan industri di saat ini tuh udah berada di tahap dimana itu kualitas kualitas produknya atau produk atau layanan itu bukan lagi sekedar kelebihan atau keunggulan gitu ya dibanding pesaing gitu, tapi sebaliknya juga kualitas itu sudah menjadi syarat wajib ya agar perusahaan itu bisa tetap bertahan gitu ya. Jadi biar agar perusahaan tersebut itu atau usaha bisnis tersebut itu tidak tertinggal jauh lah ya dari pesaingnya begitu. Jadi yang namanya kualitas produk itu udah bukan sekedar kelebihan lagi gitu, tapi sudah menjadi salah satu syarat wajib gitu ya. Anggapannya itu sudah menjadi salah satu syarat yang wajib gitu. Karena di era saat ini kalau misalkan ada perusahaan atau usaha bisnis yang tidak memperhatikan kualitas produknya itu, maka cukup fatal juga gitu, karena bisa jadi mudah tertinggal gitu, dan juga bahkan bisa tergusur ya dari yang namanya persaingan gitu. Terus yang kedua itu dari metodologi Six Sigma muncul sebagai puncak ya dari perkembangan ya, itu yang dimana tentunya dari adanya Six Sigma ini ya, metodologi Six Sigma ini tentunya udah berkembang ya. Yang berkembang bagaimana cara memanajemen atau mengelola kualitas dari satu produk itu ya, dari waktu ke waktu atau dari periode ke periode. Yang dimana awalnya metodologi dari Six Sigma ini kan awalnya itu kan hanya berupa teknik saja gitu, hanya berupa teknik perhitungan aja begitu kan, perhitungan secara statistik lah ya gitu, yang hanya digunakan di bagian produksi ya untuk mengurangi kesalahan pembuatan barang. Namun dengan seiring berjalannya waktu tentunya Six Sigma itu udah berubah begitu ya, gak hanya persoalan di perhitungan lagi, tapi dapat menjadi suatu panduan gitu, bisa menjadi pedoman atau panduan gitu, atau filosofi manajemen kualitas terkait tentang manajemen kualitas secara menyeluruh begitu. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwasanya prinsip-prinsip dari metodologi Six Sigma itu telah tentunya ya dapat diterapkannya itu bukan hanya di bagian produksinya saja, tapi dapat diterapkan di semua bagian juga begitu, di semua bagian divisi lah ya, baik itu di operasionalnya, baik itu di keuangannya dan lain-lain sebagainya begitu. Tentunya Tentunya demi menjaga standar kualitas secara keseluruhan begitu.
Oke, pada slide selanjutnya yaitu tingkatan Six Sigma. Jadi di sini ada 6 tingkatan ya dalam Six Sigma yang berupa tabel. Yang dimana di sini tentunya dalam tabel tersebut menunjukkan bahwasanya ada tingkatan kemampuan ya suatu proses produksi atau kinerja ya, intinya ya apapun itu, yang dimana semakin tinggi angka sigmanya itu atau mungkin semakin sedikit semakin tinggi angka sigmanya itu, maka semakin sedikit gitu tingkat kesalahan yang terjadi, dan juga semakin baiklah kualitasnya, dan juga sebaliknya begitu. Oke. Yang dimana di sini yang pertama ya, pada sigma yang pertama di situ, tentunya ada defects per million opportunities ada 691.462. Terus persentase kapabilitas produknya itu 30,85%. Terus indeks kapabilitas prosesnya itu 0,33. Nah, tingkatan di sini itu kan tingkatnya ini paling rendah lah ya. Tingkatnya kan lumayan rendah gitu ya. Dari 1 juta peluang produksi ada sekitar 691.462. Ini mana produk cacat atau kesalahnya itu ya dari produk cacat atau salahnya gitu ya. Ini mana artinya itu hanya sekitar 30,85% hasil kerja yang benar, dan kemampuan prosesnya itu bisa dibilang masih sangat rendah dengan indeksnya itu 0,33. Terus pada sigma kedua itu jumlah kesalahannya itu menurun jadi 308.538 dari 1 juta peluang, sekitar 99,15%. Yang dimana itu hasilnya udah bisa dibilang ya ada kemajuan gitu ya dari sebelumnya. Yang dimana kemampuan prosesnya itu naik sedikit menjadi 0,67. Tapi masih bisa dibilang masih banyak kesalahan ya yang terjadi begitu. Terus pada sigma yang ketiga, tingkatan yang ketiga di sini yaitu standar rata-rata perusahaannya ini tiga ini yaitu kesalahannya itu tinggal 66.807. Ya, jadi udah mulai sedikit lagi ya. Di mana persentasenya itu sekitar 93,32%. Jadi ini bisa dibilang hasilnya udah bagus ya, udah lebih bagus lah daripada sebelumnya itu. Di mana kemampuan prosesnya itu sudah mencapai batas standar minimal yaitu 1,00. Terus pada tingkatan yang keempat yaitu sigma yang keempat, yaitu kesalahannya itu udah mulai lebih sedikit lagi. Jadi kalau tadi yang pertama itu kan udah tinggi banget tuh. Nah, ini makin lama makin rendah gitu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya semakin tinggi angka sigmanya maka semakin sedikit juga kesalahan yang terjadi begitu. Sehingga di sini pada sigma yang keempat itu sebanyak 6.210. Di mana persentasenya itu 99,38%. Jadi persentasenya lebih besar ya, lebih tinggi gitu ya tingkatannya daripada tingkatan yang sebelumnya itu. Maka semakin baik lagi nih produknya ini, semakin baik lah gitu ya, semakin benar gitu ya, semakin baik lah. Di mana kemampuan prosesnya itu cukup baik dengan indeksnya itu 1,33. Terus yang kelima itu juga sama. Yang kelima ini udah mulai lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu hanya ada 233 kesalahan saja ya. Yang dimana di situ tingkatan persentasenya itu sebanyak 99,97%. Yang dimana hasilnya ini udah bisa dibilang mendekati sempurna gitu ya. Ya nggak bisa dibilang sempurna ya, bisa dibilang sempurna, udah bilang sempurna. Dimana kemampuan prosesnya itu ya udah bener-bener baik gitu ya. Itu dengan nilai itu 1,67. Dan yang terakhir itu tingkatan yang paling tinggi yaitu sigma yang ke-6. Yang dimana di sini tentunya hanya ada 3,4 kesalahan saja gitu. Ya hanya ada 3,4 kesalahan aja, yang artinya itu berapa persentase, yaitu 99,8%.
0,99996% atau 100% lah kalau kita bulatkan gitu. Yang dimana indeksnya itu ada 2,00. Ini bisa dibilang tingkatannya itu udah benar-benar sangat baik begitu ya. Udah benar-benar sempurna begitu hasilnya dari sigma yang tingkatan sigma yang ke-6 ini. Jadi singkatnya itu semakin tinggi angka sigmanya itu, maka semakin sedikit gitu, semakin baik gitu, atau semakin sedikit produk yang mengalami kecacatan atau mengalami kesalahan begitu. Ya semakin bagus lah begitu. Dan juga sebaliknya, semakin rendah tingkat sigmanya tingkat sigmanya maka semakin buruk juga gitu. Maka semakin buruk atau semakin banyak juga gitu kesalahan atau kecacatannya pada kualitas produk tersebut begitu. Oke, selanjutnya pada slide selanjutnya yaitu integrasi hulu hilir dalam manajemen kualitas rantai pasok. Yang dimana di sini penjelasannya yaitu dalam landscape bisnis kontemporer, persaingan itu tidak lagi terjadi antar perusahaan secara individu, melainkan antar jaringan rantai pasok. Oleh karena itu, integrasi rantai pasok dari hulu atau upstream hingga hilir yaitu ke downstream menjadi determinan utama dalam menjaga kualitas produk akhir. Jadi maksudnya yaitu bahwasanya dulu itu persaingan bisnis itu hanya terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain secara terpisah gitu. Tapi sekarang persaingan itu udah berubah menjadi persaingan antar jaringan rantai pasok gitu. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwasanya keberhasilan dari suatu perusahaan itu tentunya itu tidak hanya bergantung pada kinerjanya sendiri begitu, tapi juga tergantung pada kinerja dari pihak-pihak yang bekerja sama gitu ya, yang bekerja sama dengannya gitu, yang bermitra dengannya begitu, dengan perusahaan tersebut begitu. Sehingga integrasi dari hulu ke hilir itu maksudnya adalah berarti menjadi kerjasama yang kuat dan juga teratur, mulai dari pemasok bahan bakunya, yaitu dari bagian hulunya, itu maksud dari bagian hulunya seperti itu, proses produksi dalam perusahaannya, hingga ke hilir gitu, atau hingga pendistribusian barang ke tangan konsumen atau pengecer. Nah, itu disebut dengan downstream atau bagian hilirnya begitu. Sehingga jika semua pihak dalam rantai pasok ini itu bekerja sesuai dengan standar kualitas yang sama, tentunya produk akhirnya yang akan dihasilkan itu tentunya bisa terjamin ya kualitasnya begitu. Dan juga sebaliknya, jika ada satu bagian saja yang lalai, yang ceroboh atau ada masalah lah begitu, maka kualitas produk itu akan menurun dan dapat merugikan seluruh jaringannya begitu. Sehingga intinya bahwasanya persaingan bisnis saat ini itu intinya begini, persaingan bisnis ya saat ini itu tentunya adalah persaingan antar jaringan rantai pasok, dan juga kerjasama yang baik dari penyedia bahan baku atau supply-nya itu hingga ke tangan pembeli itu benar-benar krusial ya, benar-benar sangat penting lah ya. Untuk menjaga kualitas produk akhirnya itu agar tetap terjamin gitu, tetap terjaga atau terjamin begitu ya. Oke, lanjut pada slide selanjutnya yaitu metodologi DMAIC, yaitu mesin perbaikan berkelanjutan. Materi ini sebelumnya udah pernah kita bahas, tapi kita bahas lebih jelas lagi ya. Sebelumnya kan kurang hanya konsep dasarnya aja gitu ya. Cuma sekarang kita bahas lebih lanjut lagi terkait metodologi DMAIC ini. Yang dimana di sini yaitu inti dari aplikasi Six Sigma adalah kerangka kerja DMAIC yang sistematis dan
yang sistematis dan berbasis data. Metodologi ini menyediakan struktur yang disiplin bagi tim untuk bergerak dari identifikasi masalah ya hingga stabilisasi perbaikan. Sehingga di sini ada 6 ya sesuai dari singkatan dari DMIC-nya itu. Yang pertama dari D-nya itu define atau definisi ya, fase definisinya. Yang dimana di sini itu dari fase definisinya di situ tentunya menentukan masalah yang ingin diperbaiki itu apa, terus tujuan yang ingin dicapai itu apa, serta juga batasan ruang lingkup pekerjaannya itu bagaimana gitu agar fokus dan juga jelas ya. Terus yang kedua ada measure, ada fase measure atau mengukur, yang dimana di sini tentunya mengumpulkan data dan juga mengukur kondisi saat ini gitu, untuk mengetahui ini ya seberapa besar gitu tingkat kesalahan atau kecacatan gitu ketika melakukan prosesnya itu sedang berjalan gitu ya, proses produksinya itu sedang berjalan gitu. Terus yang ketiga itu ada fase analis atau menganalisis, yang dimana di sini tentunya meneliti data yang sudah dikumpulkan untuk mencari tahu nih apa penyebabnya penyebab utama dari masalah tersebut itu apa gitu, apa yang menjadi kesalahan utama pada hal tersebut, jadi perlu dianalisis begitu. Terus yang keempat itu ada I, itu fase improve atau fase dalam meningkatkan. Jadi tentunya perlu nih meningkatkan atau merancang atau menerapkan solusi terbaik gitu ya, terbaik untuk mengatasi dari akar masalah tersebut gitu, akar kesalahan tersebut gitu. Untuk apa? Untuk gimana lalu dapat diuji lah apakah solusi tersebut itu benar-benar berhasil dalam meningkatkan kualitas pada produk tersebut kah atau tidak begitu. Terus yang kelima yaitu C, yaitu fase kontrol atau fase mengontrol, yang dimana di sini tentunya menyusun aturan atau standar baru agar hasil perbaikannya itu tetap terjaga ya, kinerjanya itu tidak kembali buruk begitu ya. Dan juga tentunya yang paling utama itu kualitas dari produk tersebut yang diproduksi itu tentunya dapat terjaga atau terjamin begitu ya dalam jangka waktu panjang. Jadi intinya begini, singkatnya begini. DMAIC di sini tentunya adalah metode perbaikan berkelanjutan dalam Six Sigma yang terdiri dari 5 tahap, yaitu DMAIC ya, yaitu di mana menentukan masalahnya apa, terus ukur kinerjanya bagaimana, terus analisis penyebabnya itu bagaimana, terus penerapan perbaikannya itu bagaimana, dan juga dalam menjaga hasil agar tetap konsisten itu bagaimana begitu. Oke. Lanjut pada slide selanjutnya, yaitu failure mode and effect analysis atau singkatan dari FMEA. Yang dimana di sini FMEA itu adalah adalah metode untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu hal yang gagal atau kesalahan begitu dalam proses kerja, lalu dapat menilai dampaknya itu dapat menilai dampaknya agar bisa dicegah ya sebelum sampai ke tangan pelanggan gitu. Yang dimana di sini tentunya ada 3, yaitu yang pertama itu ada keparahan atau severity S, yang dimana mengukur seberapa besar nih kerugian atau dampak buruk yang akan diterima oleh pelanggan jika kesalahan itu benar-benar terjadi gitu. Jadi kalau misalkan, jadi intinya gini, semakin parah dampaknya maka semakin tinggi juga nilainya begitu. Terus yang kedua itu ada kejadian atau occurrence occurrence O atau singkatan O ya.
maaf bukan not WO, yang dimana di sini tentunya menilai seberapa sering penyebab kesalahan tersebut itu muncul atau terjadi dalam proses produksinya begitu. Jadi jika sering terjadi, maka risiko kegagalannya itu ya makin besar gitu. Tapi sebaliknya kalau gak terlalu sering lah ya kesalahan itu terjadi, ya risiko kegagalannya itu gak terlalu tinggi juga begitu, tidak terlalu besar lah ya. Terus yang terakhir yaitu deteksi atau detection yang bisa disingkat jadi D. Di mana deteksi di sini ya sesuai namanya deteksi, berarti mendeteksi, berarti menilai nih ya, menilai kemampuan sistem atau ya menilai kemampuan sistemnya itu dalam menemukan masalah tersebut gitu sebelum produknya itu dikirim ke pelanggan gitu ya. Jadi semakin sulit ditemukan masalahnya itu, kesalahannya itu, ya semakin tinggi juga risikonya. Berarti kan produk yang jatuh ke tangan konsumen bisa jadi benar-benar bermasalah gitu, yang hal yang udah terlewat gitu, karena susah buat ditemukan. Tapi semakin rendah tingkat semakin rendah dalam menemukan kesalahannya itu ya, semakin mudah lah maksudnya ya, semakin mudah dalam menemukan masalahnya itu, kesalahannya itu ya, maka tingkat risikonya ya semakin rendah dalam mengalami kerugiannya begitu, karena udah dapat diatasi terlebih dahulu begitu ya. Jadi singkatnya dari FMA di sini yaitu bagaimana cara memetakan risiko atau kesalahannya itu ya dilihat dari seberapa parah nih, yang pertama ya, dari seberapa parah dampaknya. Terus yang kedua seberapa sering terjadi gitu kesalahan tersebut itu terjadi. Terus dan juga yang ketiga itu seberapa mudah kesalahan itu dapat ditemukan gitu sebelum sampai ke tangan konsumen begitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya sendiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf dari saya sendiri. Untuk materi pertemuan yang ke-11 ini yaitu yang berjudul Six Sigma dan juga rantai pasok, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.